Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dan pokoknya semangat terus belajarnya, oke? Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait uh, tentang jawaban LKPD yang kemarin kalian telah diskusikan, yaitu di sini khusus pada submateri periode 3 dan periode keempat. Nah, kalian kan pasti sudah melihat nih video yang kemarin Ibu upload juga terkait dengan alkali dan alkali tanah, kemudian halogen dan gas mulia, kemudian yang LKPD terakhir ini terkait dengan periode 3 dan periode keempat. Yuk kita masuk ya ke sini ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, jadi di sini 3.8 kalian mampu menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika dan kimia, kemudian manfaat, kemudian proses pembuatan unsur periode 3 dan golongan transisi periode keempat. Kemudian indikator apa yang dapat kalian capai? Jadi di sini kalian mampu menganalisis tadi ya kelimpahan, kemudian dapat mengidentifikasi dan menganalisis sifat kimia dan fisika, kemudian kalian mengetahui cara pembuatan dan kegunaan unsur periode 3 dan periode keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai lagi nih. Yuk, kita masuk ke langsung ya ke orientasi terhadap masalah. Nah, perlu kalian ketahui di sini kalian tahu terkait dengan fenomena blue fire atau kawah biru ya, api biru di Kawah Ijen Banyuwangi. Jadi ini juga mungkin kalian ada yang baru tahu ya, ini fenomena blue fire itu terletak di daerah Kawah Ijen atau Banyuwangi. Nah, ini objek wisata yang terletak di Jawa Timur. Nah, ini memang bagus sekali ya Kawah Ijen sebenarnya. Kalau kalian coba nanti kalian browsing aja Kawah Ijen gitu. Fenomena blue fire ini bisa diamati itu ketika malam hari. Jadi kalau misal siang hari itu tidak terlalu kelihatan, itu ya. Nah, setelah kalian mencoba untuk mengamati fenomena ini, apa yang dapat kalian ambil? Mungkin kalian berpikiran apa sih yang menyebabkan warna biru pada Kawah Ijen, atau apa yang menyebabkan fenomena ini itu dapat terjadi. Nah, pasti kan nanti akan berpikiran seperti itu, ya kan? Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, itu kalian bisa mencari studi literatur berdasarkan hasil referensi bacaan, atau kalian juga bisa nyoba browsing beritanya terkait dengan blue fire ini. Memang sangat menarik sekali. Ini ada hubungannya dengan kimia atau nanti yang akan kita pelajari. Yuk. Nah, ini Ibu rekap ya terkait pengorganisasian belajar. Jadi berdasarkan tadi hasil pengamatan yang telah kalian lihat ya, permasalahan apa saja yang timbul dalam pikiran kalian. Jadi di sini Ibu rekap intinya itu kalian menuliskan terkait dengan apa itu fenomena blue fire atau blue flame, kemudian apa yang menyebabkan blue fire itu terjadi, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya ada warna biru, api biru pada fenomena tersebut. Nah, ini Ibu rekap ada 6 pertanyaan yang intinya sama, 3 kata kunci itu ya. Jadi apa yang dimaksud, kemudian bagaimana bisa terjadi, kemudian apa yang menyebabkan warna biru pada blue fire. Tuh. Kemudian, nah di sini kalian juga sudah berkelompok kan? Kemarin terdiri dari 3 sampai 4 kelompok dalam satu tim. Silakan bersama-sama untuk mendiskusikan ini. Kemarin kan sudah ya, sudah dibuat video juga. Jadi kita bahas aja langsung masing-masing di sini ya, jawabannya seperti apa. Nah, yang pertama, apakah fenomena blue fire dapat terlihat pada siang hari? Mengapa? Nah, di sini tadi udah Ibu singgung ya bahwa fenomena blue fire ini itu tidak dapat dilihat pada siang hari. Karena apa? Karena pada siang hari itu kan sinar matahari akan memancarkan cahayanya, sehingga blue fire ini tidak terlihat secara jelas gitu. Jadi blue fire itu akan nampak pada saat dini hari ya, pada pukul 2 pagi itu. Nah, di sini kenapa blue fire itu hanya dapat dilihat pada malam hari? Karena api biru hasil dari reaksi gas bumi itu akan bertemu oksigen itu pada suhu yang rendah. Jadi pada malam hari itu terlihat jelas sekali warna biru seperti nyala warna gitu di daerah Kawah Ijen. Bagus banget. Nanti kalian coba ke sana ya, jalan-jalan.
Selanjutnya untuk poin kedua, di sini reaksi kimia apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Nah, apakah zat yang ada di kawah tersebut berbahaya bagi pengunjung gitu ya tentunya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa senyawa kimia yang ada di daerah Gunung Ijen itu akan mempengaruhi warna api biru di kawahnya. Jadi bisa dilihat tadi malam hari ya. Nah, kawah Ijen ini ternyata memiliki banyak kandungan belerang. Belerang itu kan es unsurnya ya. Ketika belerang itu bercampur dengan oksigen pada suhu tinggi, maka akan terjadi reaksi pembakaran. Nah, masih ingat toh reaksi pembakaran itu reaksi antara unsur dengan oksigen. Itu akan menghasilkan suatu gas gitu. Api biru yang dihasilkan pada reaksi antara sulfur atau belerang padat ya yang dimaksud dengan oksigen pada suhu tinggi itu akan menghasilkan gas SO2 yang nanti outputnya adalah warna api biru. Nah bisa dilihat di sini ya. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini ya. S8 plus 8O2 menghasilkan 8SO2 atau menghasilkan warna nyala api biru. Oke. Nah, padatan belerang di kawah Ijen itu terbentuk akibat adanya gas H2S dan SO2. Jadi reaksinya akan terjadi seperti ini ya. 2H2S plus SO2 akan menghasilkan 3/2S2 plus 2H2O. Oke, nah bisa dilihat di sini ya. Karena gas SO2 dan H2S itu sangat berbahaya ya, terutama bagi pengunjung atau bagi manusia dan wisatawan di sana, maka pemerintah itu menghimbau untuk memakai masker dan diusahakan jangan sampai mendekat ke arah kawahnya. Nah, pemerintah juga menghimbau bahwa setelah jam 12 siang itu wisatawan dianjurkan untuk tidak berada pada puncak gunungnya karena angin kan nanti akan mengarah ke wisatawan. Nah, itu akan mempengaruhi nanti pernapasannya, nanti akan sesak atau gimana gitu ya. Jadi intinya di sini Gunung Ijen memang mengandung banyak belerang. Belerang itu memang harus hati-hati ya, apalagi dalam bentuk gas SO2 nanti itu akan berbahaya bagi manusia. Jadi harus pakai masker kalau ke sana. Yuk, kemudian yang ketiga, unsur apa yang terlibat dalam reaksi tersebut? Jadi di situ udah jelas ya, ada unsur es atau belerang dan senyawa O2 atau oksigen. Nah, setelah menjawab pertanyaan, carilah keterkaitan fenomena yang terjadi dengan sifat kimia, kelimpahan, manfaat, dan kegunaan pembuatan unsur tersebut. Oke, yuk. Kalian bisa nyari ya informasinya berdasarkan di buku ataupun di internet. Banyak sekali ya informasinya. Nah, ini yang pertama. Unsur periode 3 dan periode 4, di sini ada aluminium, Al, kemudian belerang, S, silikon, Si, titanium, Ti, kemudian vanadium V, kronium Cr, mangan Mn, besi Fe. Nah, ini kalian kemarin disuruh untuk menganalisis berapa kelimpahan di alam, kemudian contoh senyawanya seperti apa. Nah, ini bisa kalian cari ya berdasarkan literatur di internet, banyak sekali. Coba kalian ingat-ingat kemarin juga sama sepertinya atau tidak. Kemudian untuk contoh senyawanya, di sini Ibu kasih contoh atau menyebutkan 2 aja ya di sini ya, bisa kalian perhatikan di layarnya Ibu. Jadi aluminium itu di sini Ibu contohkan mineralnya ya, bauksit. Jadi Al2O3 2H2O, jadi dalam bentuk dihidrat. Kemudian untuk titanium di sini Ibu contohkan adalah senyawanya TiCl3 atau titanium triklorida ya. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian bagaimana sifat fisik unsur periode ketiga? Nah, berdasarkan kalau sifat fisik itu hubungannya dengan ada titik leleh, titik didih, kemudian ada struktur, tingkat pengoksidasian, keelektronegatifan, itu adalah sifat fisiknya ya. Nah, bagaimana kecenderungan jari-jari atom unsur periode 3 dan 4? Nah, di sini coba perhatikan ya. Kalian harus ingat loh ya, unsur apa saja yang terletak pada periode ketiga. Di sini disebutkan ya, ada Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Ya. Nah, agar kalian mudah mengingatnya, Ibu nanti kasih itu ya, jembatan keledainya ya. Ibu tuliskan di Ibu sebutkan aja ya di sini. Na sampai Ar itu kalian bisa menghafal pakai cara ini. Nanti Minggu Ali siap pergi sama calon artis ya.
nanti Minggu Ali siap pergi sama calon artis. Coba kalian bisa modifikasi sendiri berdasarkan imajinasi kalian seperti apa ya. Itu untuk mempermudah saja biar kalian juga ingat unsur apa saja sih yang terdapat pada periode ketiga gitu ya. Kemudian untuk periode keempat, nah di sini dari SC sampai ZN. Ini juga sebenarnya masih bingung ya gimana cara hafalinya, tapi untuk versinya ibu itu pakainya adalah SCTI Facaremang Vekoniku Seng gitu. Coba kalian kreasikan sendiri ya sesuai kreativitas kalian seperti apa. Jadi itu cuma informasi saja untuk mempermudah kalian dalam bukan menghafal sih ya, memahami ya, mempermudah kalian untuk mengingat periode ketiga dan 4. Yuk kita masuk ke sini ya. Kecenderungan jari-jari atom unsur periode 3 dan 4. Periode 3 ya dulu. Jadi jari-jari atom itu dalam satu golongan dari atas ke bawah kan akan semakin besar. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan berarti semakin kecil. Nah kenapa semakin kecil? Karena dari kiri ke kanan itu kan nomor atomnya akan semakin bertambah. Tetapi tidak diikuti oleh penambahan jumlah kulit. Jadi jumlah kulitnya kan sama karena terletak di periode ketiga. Masih ingat gak? Yo, dulu periode ketiga, periode itu kan sama dengan jumlah kulit. Jadi kalau kulitnya 3 berarti ya sama terus toh. Meskipun terjadi kenaikan nomor atom, tapi kulit terakhirnya tetap sama gitu. Paham ya? Kemudian untuk logam transisi periode keempat di sini dari kiri ke kanan itu logam transisinya tidak teratur. Nah ini disebabkan karena banyaknya elektron 3D yang saling tolak menolak. Akibatnya elektron tersebut akan menjauhi inti atom sehingga jari-jari atom ada yang semakin besar gitu di sisi lain. Oke. Kemudian lanjut ya, bagaimana kecenderungan sifat logam unsur periode ketiga? Nah ini, yuk sambil diingat-ingat ya kecenderungan sifat. Jadi dari kiri ke kanan itu akan semakin berkurang dan sifat non logamnya akan semakin sebenarnya bertambah ya. Nah di sini dapat disimpulkan bahwa NaMgAl itu maksudnya adalah unsur logam, kemudian semakin ke kanan berarti semakin non logam. Baiklah kita lanjutkan untuk poin ketiga ya di sini. Isilah tabel berikut. Jadi di sini ada tabel. Sini adalah kalian suruh menganalisis kecenderungan terkait dengan titik didih, titik leleh, kemudian sama potensi reduksinya. Jadi untuk kecenderungan dari Na ke Ar ya untuk periode ketiga berdasarkan titik leleh dan titik didih itu kecenderungan keduanya di sini titik didih dan titik lelehnya itu akan semakin meningkat dari kiri ke kanan ya. Jadi yang tertinggi itu berada pada unsur Si. Jadi titik didih dan titik leleh itu nanti maksimum akan naik sampai Si, kemudian akan turun secara drastis ke kanan. Bisa dilihat di sini ya. Titik leleh unsur periode 3 seperti ini. Jadi paling tinggi adalah Si. Kemudian untuk kecenderungan dari Sc ke Cu itu berdasarkan titik leleh dan titik didih itu adalah tidak terlalu banyak perubahan. Jadi titik didih dan titik leleh itu akan cenderung mengalami kenaikan dari Sc ke V, lalu akan mengalami penurunan hingga ke unsur Zn. Oke, kemudian untuk potensi reduksinya, kecenderungan dari periode ketiga itu dari kiri ke kanan dalam satu periode akan semakin mudah direduksi atau sifat oksidatornya akan semakin bertambah. Nah, urutan unsur periode ketiga berdasarkan sifat oksidatornya dari yang paling kuat yaitu adalah dari Cl ya. Cl, kemudian S, P, Si, Al, Mg, dan Na. Jadi Cl itu menjadi oksidator terkuat dan Na itu menjadi reduktor atau zat pengoksidasi yang paling kuat gitu, oke? Ya kemudian kecenderungan dari Sc ke Cu atau di sini periode keempat ya berdasarkan potensi reduksi itu sebagian besar unsur memiliki potensi reduksi yang bernilai negatif. Artinya adalah unsur-unsur ini mudah teroksidasi kecuali unsur Cu atau tembaga. Ya lanjut di sini manfaat unsur periode 3 dan 4. Nah, ini mungkin kalian juga udah pernah menemui ya alat atau barang-barang di sekitar kita yang mengandung unsur-unsur kimia, tapi mungkin kalian nggak ngeh gitu. Jadi yang pertama adalah alat-alat gambar 1 dan 2 ini alat-alat peralatan rumah tangga ya. Ada panci, kemudian ada sendok garpu itu
sebenarnya berasal dari unsur penyusunnya adalah aluminium. Kemudian pagar rumah kalian masing-masing itu terbuat dari unsur Fe atau besi. Nah, di sini ada artikel terkait dengan industri kerajinan tangan di daerah Bali ya, di sini Bali atau handicraft semacam itu. Perlu kalian ketahui bahwa di Bali itu kerajinan tangan itu kebanyakan berasal dari bahan aluminium. Seperti ini ya, seperti contohnya adalah kalau di Bali kan identik dengan mungkin alat sembah seperti bokor, banten, kemudian pernak-pernik yang lain seperti tempat tisu, tempat permen ataupun celengan. Nah, itu terbuat dari aluminium. Nah, berdasarkan artikel yang tadi sudah kalian baca itu kita coba analisis bagaimana proses pembuatan aluminium, kemudian bagaimana reaksi elektrolisis pada pembuatan aluminium yang akan menghasilkan logam aluminium itu sendiri ya. Jadi kemarin kan kalian juga sudah belajar tentang elektrolisis, berarti bisa lah ya, harus bisa dong. Yuk, proses pembuatan aluminium itu diperoleh dari elektrolisis lelehan bauksit yaitu Al2O3 dan kriolit cair jadi Na3AlF6. Kriolit cair ini diperlukan untuk menurunkan titik leleh bauksit. Nah, untuk reaksi elektrolisisnya anak-anak bisa perhatikan ini ya. Al2O3 akan terurai ya, menghasilkan 2Al3+ plus 3O2-. Ini ya. Masih ingat kalau misal katode itu negatif atau positif kalau di elektrolisis? Ada jembatan kladenya ya, pakainya adalah KNAP, jadi katode negatif, anode positif gitu. Jadi katode nanti akan berikatan dengan Al3+ plus 3 elektron, menghasilkan Al, akan mengalami reaksi reduksi. Kemudian anoda 3 ini harusnya 3O2 menghasilkan O2 plus 4 elektron. Nah, ini hasil reaksinya seperti ini. Mengunjungi pabrik belerang tradisional di Banyuwangi, tidak ada di daerah lain. Jadi di sini tadi juga sudah disinggung ya pas awal ya, di Kawah Ijen ini kan di daerah Banyuwangi ya, itu memang terkenal menjadi tempat objek wisata di sana yang pemandangannya memang luar biasa. Kemudian ternyata di daerah Gunung Api Ijen itu masih atau memang sumber daya belerangnya itu memang sangat melimpah. Jadi di sana sedikitnya itu sekitar 14 ton belerang memang dihasilkan atau berhasil ditambang di sana. Nah, para penambang ini mengumpulkan belerang dari kawah Gunung Ijen, kemudian nanti akan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin nanti akan dibuat tadi mungkin keranjang, kemudian belerangnya akan dicairkan dibentuk dalam produk lain seperti itu. Itu merupakan artikelnya ya. Kemudian di sini yang perlu kalian cari adalah, yang perlu kalian gali, carilah informasi mengenai cara atau proses pembuatan belerang pada skala industri. Jadi kalau kalian kemarin mencari jawabannya ya, kemarin itu saya juga sudah mereview beberapa. Jadi belerang itu dapat diperoleh dengan proses fresh, yaitu ke dalam tanah yang mengandung belerang itu nanti akan dialirkan semacam air yang sangat panas, kemudian campuran air dan uap air itu dengan tekanan yang tinggi sekitar 16 atmosfer dan suhu sekitar nanti akan melalui pipa bagian luar dari suatu susunan pipa konsentris, dan outputnya adalah belerang dalam bentuk atau wujud yang cair gitu. Nanti akan diolah lebih lanjut menjadi produk-produk yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, penyajian hasilnya, nah kemarin kan kalian sudah membuat beberapa kelompok sudah membuat video ya kan, kemudian diupload di Google Drive. Nah, selanjutnya untuk refleksi dan evaluasi silahkan nanti masing-masing kelompok memberikan penilaian terhadap video teman kalian, video kelompok lain gitu, seperti itu. Jadi kalian juga bisa mereview, kemudian bisa dicatat hal-hal penting apa yang memang bisa kalian ambil berdasarkan tadi ya. Ada 3 submateri yang kita bahas, ada alkali tanah, kemudian ada halogen dan gas mulia, kemudian yang terakhir periode 3 dan 4 gitu. Silakan kalian bisa mencatat hal-hal penting tersebut dan bisa buat bekal kalian untuk nanti persiapan penilaian harian gitu ya. Terkait untuk refleksi dan evaluasi, nanti rubrik penilaian
video kelompok lain ya, nanti akan Ibu share lewat ketua kelas gitu. Jadi silahkan nanti ditunggu saja ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti apabila masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, nanti silahkan kontak Ibu melalui WA. Kemudian nanti bisa juga berkonsultasi dengan ibu guru kalian, yaitu Ibu Wiwi ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semangat terus ya untuk belajarnya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.